So quick. Yeah. There's many clubs in Indonesia, but amongst the contestants in our league, so why you choose Persib Bandung and Persebaya? Because there's another clubs who have a big fans also here, so why you choose Persib and Persebaya? I think, good question. But as I just mentioned, look at the fan culture for both Persib Bandung and Persebaya, and it comes from the heart. And the same, I'm sure, with the other clubs. But there is a similar fan culture with Borussia Dortmund. If you see our yellow wall, 25,000 people standing there singing every 2 weeks, 80,000 people in the stadium every 2 weeks. You see, this is exactly what football is all about. And we see that same culture with Persebaya and Persib Bandung. And to them, they've come forward to also want to have an opportunity. As Pak Teddy is saying, it's not only to learn from us, but also Pak Teddy for us to learn from you and to see exactly and to bring German culture and Indonesian culture together. Jadi kenapa Dortmund main lawan Persib dan Persebaya? Seperti yang udah dibilang sebelumnya, lihat fansnya Dortmund gitu setiap main di home 25.000 fansnya bikin wall of Dortmund wall gitu kan, dan itu dari koreonya dan segala macamnya itu mirip sekali dengan fansnya Persib dan Persebaya. Dan ini juga bukan untuk Dortmund hanya untuk Persebaya atau Persib belajar dari Dortmund, tapi Dortmund juga ingin melihat dan belajar dari culture Indonesia. Jadi culture-nya Jerman dan culture-nya Indonesia dalam hal sepak bola dan fans kita lihat bersama-sama. Many players as we can, but it's not our decision to know which players will be selected for the World Cup. We ourselves don't know which players will be selected for the World Cup, but we'll have to wait for the next few weeks and months to know which players will be available that will come to Indonesia, or at least to Southeast Asia. Jadi Dortmund juga tidak tahu siapa dari pemain-pemainnya yang akan dipanggil ke negaranya untuk berpartisipasi di Piala Dunia. 2 minggu lagi mungkin akan diketahui siapa skuad Piala Dunia dan siapa dari Dortmund yang akan bermain di situ. Tapi pasti Dortmund akan membawa tim yang terbaik ke sini dan sebanyak mungkin dibawa ke sini pemainnya. Ada lagi? Ada komen tambahan dari bapak-bapak di depan ini mungkin? Dari Pak Ari mungkin mau share? Saya mau terima kasih aja sih sama Persebaya sama Persib udah mau berpartisipasi dalam kompetisi ini atau dalam cup ini. Itu aja sih pengen saya sampaikan. Ini nggak ada yang tanya, kenapa nggak Persija sama Arema gitu? Itu maksudnya. Jiwa wartawannya itu. Sebut Thomas. Iya. Kenapa? Kalau bicara kenapa gitu ya, sebenarnya ini sesuatu buat saya, suatu hal yang menyedihkan sih, karena bicara kalau milih atau mau buat bisnis, mungkin kalian seandainya mau buat suatu usaha atau segala macam, bicara dengan klub Indonesia, apapun jenis usahanya, pasti udah ketakar gitu. Klub Indonesia yang mau kalian ajak tuh itu aja. Jadi maksudnya nggak merata lah di Liga 1 itu, terlalu timpang dari nilai jual, fans, apa semua segala macam. Jadi kalau bicara kenapa kawan-kawan yang ada di depan sini sebenarnya udah ketakar ada dua itu, dan saya udah komunikasi dengan Mas Chandra, dengan Pak Teddy itu udah dari jauh-jauh hari, cuman waktu itu jadwalnya masih Liga Indonesia masih ada atau enggak, Piala Indonesia semua segala macam. Kita juga sempat komunikasi sama Persija, pastinya Dortmund juga pengen sama Persija karena ada Thomas Doll di situ. Cuman atas satu dan lain hal ya akhirnya Universe ngebawa kita ke Persib dan Persebaya. Tapi saya ngeliatnya bagus di sini, kenapa dengan konsep trofeo ini, karena artinya Dortmund cuma punya kesempatan 1 kali main di Indonesia, tapi ada 2 klub Indonesia yang bisa mendapatkan experience itu. Fans-fansnya juga bisa ngerasain atau ya merasakan lah bermain dengan klub-klub top Eropa itu. Konsepnya trofeo sih. Konsepnya trofeo. Di mana dan kapan dikalian itu? Konsepnya Ya nanggung. iya, emang itu enaknya tuh gitu, kalau mau klimaks ditanggungin dulu. Oh gitu. Tapi bukan di Jakarta berarti? Bukan di Jakarta? Biji saja. Iya sih, kayaknya biji sih kayak di Twitter biar perang katanya. Kita mau buktiin itu ya, udah layak atau enggak itu.
Nama event ini. Mungkin respon dari sembilan kan mungkin pasti sudah tahu kan Oh, iya. responnya seperti apa, dengan apa ya, tidak mengganggu apa ya, ritme tim dalam kompetisi nggak sih? Ya, sudah pasti agenda tim Persib untuk mengikuti event ini sudah pasti atas persetujuan dari head coach. Kita semua pasti akan kembalikan ke head coach sesuai dengan waktu dan programnya. Jadi kita sudah dipastikan head coach sudah setuju untuk bisa ikut dalam event ini. Untuk Mas Chandra Persebaya Sama? Enggak. Oh enggak. Kirain pertanyaannya sama. Maksudnya Persebaya lagi jelek ya. Jadi bulan-bulanan buruk. Lagi struggle gitu bahasanya. Lagi struggle. Ya. Nggak khawatir jadi bulan. Pasti ganti pelatih dulu biar naik. Ya, Persebaya sudah berpengalaman menghadapi situasi seperti ini. Artinya ini kan experience-nya akan berbeda. Dan ya ini akan jadi pengalaman yang luar biasa sebenarnya bagi Persebaya, bagi fans Persebaya juga, bagi bonek untuk bisa menyaksikan tim pujaannya ketika nanti melawan Dortmund. Kan masih ada waktu 1 bulan. Bisa jadi nanti ketika bertanding di November Persebaya sudah peringkat 1. Dengan mengalahkan Arema, Persib dan Persija. Terus lihat trigger. Very good, very good. Mungkin boleh nanya? Iya, nggak bisa. Untuk dari Persib dan Persebaya sendiri punya target nggak sih untuk mengalahkan Dortmund nanti gitu? Gimana? Kira-kira. Ini karena pertanyaannya sulit, Mas tadi dulu. Enggak, karena kan ini kita melihat ya, banyak hal lah yang kita harus lihat, bukan hanya kalah dan menang kan dari event ini. Bahwa satu, secara kelas pasti berbeda dan kita ingin belajar lah dari tim kelas dunia. Apa saja sih, bukan hanya di lapangan ya, tapi hal-hal di luar lapangan kan kita bisa melihat sendiri. Tim kelas dunia itu kalau di luar lapangan persiapannya seperti apa sih, untuk arrangement dari tim behind the timnya seperti apa, kan banyak, tidak hanya mengenai melulu hanya di lapangan. Jadi kita sih sangat antusias untuk bisa berpartisipasi di event ini, karena kita pasti akan belajar banyak dari Dortmund. So you understand? Maybe we can ask Dortmund. Yeah, for sure. I think we also we're not here for a holiday. We wanna play and beat these guys. Because Knowledge sharing. yeah, I mean, at the same, like I said, I mean, for you, I mean, it's everything not just on the pitch, but out of the Yes, pitch, the yes, administration, yes, the management. yes. Likewise for us, we want to understand footballing Yeah. culture in Yeah. Indonesia, and to be fair to the team, we are not here to just relax. We want to Yeah. play. We Yeah. want to win. We've got a reputation to keep. We want to make Yeah. sure that Dortmund is here. We have good top players, young players as well, world-class players. And they will be here, and they will want to also have the chance to beat these guys. So I think it's also good that we show our competitive edge when we come here. Jadi untuk Dortmund ini juga bukan tour untuk relax atau liburan karena ada jeda ya. Justru ini jadi ajang buat mereka juga pembuktian buat pemain-pemain yang masih muda dan pemain-pemain mereka yang udah kelas dunia juga nggak mau mempertaruhkan reputasi, klub dan reputasi mereka sendiri gitu. Jadi Dortmund akan main habis-habisan juga gitu di sini. Selain itu, Dortmund juga terbuka untuk sharing tentang manajemen, administrasi, dan sebagainya dengan klub lokal. Jadi ada exchange of knowledge juga antara mereka nantinya. Ya. Apa? Targetnya Persebaya? Oh iya, gimana? Mengalahkan Persib, tidak kalah. Very confident, very confident. Mengalahkan Persib, tidak kalah sama Dortmund. Mau nanya ke Mas Arif kalau itu kan pernah bilang tuh mau bikin turnamen pramusim di Indonesia sebelum Liga 1 tuh. Ada Dortmund juga salah satunya, itu kan akhirnya nggak jadi. Apakah event ini pengganti dari yang rencana itu? Enggak sih, bukan. Ini hal berbeda ya. Karena bukan pramusim kan. Tengah musim. Pramusim. Sebenarnya bocoran buat Persebaya dan Persib kalau mau ngalahin Dortmund main di imigrasi aja mas. That's cheating, man.
sebenarnya mungkin bisa dijelaskan mungkin ini keinginan Dortmund kah atau dari Nine Sports sendiri yang udah menjalin cukup lama untuk merancang Dortmund Asia Tour ini? Sebenarnya selaras ya, kita juga punya keinginan, pasti Dortmund salah satu target kita juga sebagai klub besar untuk bawa ke Asia. Sebelum Covid juga kita sempat jalin komunikasi dengan Dortmund, cuman terhalang dengan Covid. Terus habis itu juga Dortmund kebetulan punya keinginan ke Asia, jadi ya gayung bersambut lah. Keinginan bersama berarti ya? Keinginan bersama. Teman boleh. Ada potensi nggak dari Dortmund untuk melirik bibit-bibit pemain di Indonesia mungkin? Bibit tanaman mungkin. Let's see, maybe. I mean, I cannot say 100% yes, but you know our team is relatively young. We see very good players in Indonesia. We see your team NAS, a good team. We also see some of your young players from your Garuda Select. They are all very young and good players. So again, it's not about it's not easy for players to just come and play in Bundesliga. It's a lot of dedication, a lot of discipline, a lot of sacrification, and also a bit of luck. So you need to find a way. This is an opportunity for the players in Persib and in Persibaya to also show that they are ready to play in a higher level. But for us, we want to see the quality. We know the quality in Indonesia, and we want to hopefully at some stage, with maybe a cooperation with the clubs, that we can find good young players to train in Germany. Jadi untuk Dortmund belum tahu ya akan mengambil bibit muda Indonesia atau tidak, tapi yang pasti tidak tertutup. Justru dengan adanya acara ini itu menjadi salah satu opportunity buat pemain-pemain Persebaya dan Persib menunjukkan kebolehan mereka, karena untuk bisa main di Bundesliga itu nggak mudah, butuh banyak dedikasi, butuh pengorbanan, dan butuh keberuntungan juga. Jadi nanti kita lihat di match ini apakah bisa dieksplor dilanjut lagi ke depannya antara Dortmund dan Persib dan Persebaya mengenai bibit muda. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.